Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini, hari pertama kita masuk perkuliahan psikologi bisnis. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Nur Rahman. Nah, selaku dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah psikologi bisnis. Langsung saja ke pertemuan pertama kita, dan hari ini kita hanya membahas tentang kontrak perkuliahan. Nah, jadi di sini dijelaskan apa saja sih. Nah, selama perkuliahan kita satu semester ini, peraturan-peraturan, materi-materi apa aja, kemudian buku-buku apa yang dipakai dalam mata kuliah psikologi bisnis ya. 1. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah psikologi bisnis. Dosen pembina atau pengampu saya sendiri Muhammad Fajar Nur Rahman MPSI, semester 3. Hari pertemuan itu Jumat pukul 14 sampai dengan jam 15.30 WITA. Manfaat mata kuliah. Yang pertama itu menambah hasanah pengetahuan peserta didik tentang betapa pentingnya ilmu psikologi dalam kasusnya dalam kehidupan sosial dan di lingkungannya. Kemudian memberikan gambaran pada manusia tentang bagaimana sih menjalin kehidupan berbisnis yang ideal itu. Nah, kemudian mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa untuk dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep, teori-teori, proses psikologi yang terkait perilaku individu dalam lingkungan dunia bisnis. Nah, itu. Kemudian masuk ke deskripsi mata kuliah. Itu yang pertama, pengantar psikologi bisnis. Nah, secara umum, psikologi bisnis adalah studi dan praktik untuk meningkatkan kehidupan kerja. Nah, ini menggabungkan pemahaman tentang ilmu perilaku manusia dengan pengalaman dunia kerja untuk mencapai kinerja yang efektif dan berkelanjutan, baik untuk individu maupun untuk organisasi. Jadi, kalau kita paham tentang psikologis atau jiwa anggota, otomatis organisasi itu akan sehat. Nah, otomatis juga persaingan bisnis antar individu atau organisasi itu akan berjalan sehat. Kemudian masuk ke bagian kedua, strategic direction, yaitu vision, mission, objective, and goal. Atau bahasa lainnya visi, misi, sasaran, dan tujuan. Nah, kita pahami dulu apa arti kata visi. Visi itu adalah cita-cita atau mimpi dari suatu organisasi. Nah, kemudian misi. Misi adalah alasan mengapa sebuah organisasi didirikan dan akan melakukan apa saja. Nah, misi merupakan komitmen dan kesungguhan, juga memberikan makna hidup. Nah, jadi visi misi ini sangat berkaitan. Nah, kemudian apa sih itu sasaran dan tujuan? Nah, tujuan adalah hasil yang ingin Anda capai. Nah, sedangkan sasaran adalah tindakan spesifik dan langkah terukur yang perlu Anda ambil untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, makanya keempat ini itu saling berkaitan satu sama lain. Kemudian masuk ke bagian ketiga, organisasional capital atau leadership and management style, atau bahasa lainnya kepemimpinan dan gaya manajemen. Nah, di sini kan kita bahas tentang seorang pemimpin itu seperti apa dan bagaimana gaya kepemimpinan atau gaya manajemen dari pemimpin tersebut dalam mengelola organisasi. Nah, kemudian budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu maksudnya ciri khas organisasi itu yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya. Jadi satu-satunya yang dia miliki dan orang lain tidak punya. Nah, itu ciri khas. Kayak kita kan manusia ini punya ciri khasnya masing-masing. Setiap individu itu berbeda dengan individu yang lain. Nah, kalau si A ciri khasnya ini, misalnya kepribadiannya ini, perilakunya ini, ya, dan si B perilakunya seperti ini dan kepribadian seperti ini, kan itu punya perbedaan. Nah, tidak sama satu sama lain. Nah, oleh karena itu budaya organisasi atau budaya organisasi itu punya ciri khas dan tidak dimiliki oleh orang lain, atau punya kekhasan, kesatu-satuan. Nah, itu tentang budaya organisasi. Kemudian organisasional kapital atau teknologi informasi. Nah, di sini kan kita ketahui sistem informasi semakin berkembang, internet juga berkembang. Nah, di sini kan kita bahas bagaimana bisnis membahas tentang teknologi informasi, supaya produk-produk atau bisnis-bisnis kita itu
dapat lebih berkembang dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian masuk ke human capital, individual kompetensi atau kompetensi individu. Nah, ini maksudnya setiap individu itu pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Nanti akan kita bahas di sini. Kemudian masuk ke human capital, teamship kompetensi, kompetensi tim kerja. Nah, kita individu itu juga harus punya keahlian atau potensi ketika berada di kelompok atau dunia kerja yang berkaitan tentang kerjasama tim. Kemudian human capital, organizational competence, kompetensi organisasi. Nah, ini maksudnya organisasi itu harus berkompeten agar apa? Agar organisasi itu bisa bertahan ketika dihadapkan dengan masalah-masalah. Nah, kemudian human capital, societal, environmental, competence. Kompetensi sosial dan lingkungan. Nah, jadi di sini akan membahas bagaimana bisnis itu mempengaruhi ke lingkungan sosial dan lingkungannya. Nah, misalnya ketika kita berbisnis itu harus memahami bagaimana karakteristik pembeli. Nah, kemudian juga ketika kita berbisnis itu memperhatikan bagaimana lingkungan. Seperti misalnya kita berbisnis misalnya kita berbisnis kue misalnya. Kita harus tahu nih bau-bau kue ini akan mempengaruhi lingkungan atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian juga misalnya ada membuat pabrik-pabrik atau bisnis pabrik. Nah, apakah asap itu juga akan mempengaruhi lingkungan sekitar ataukah tidak? Nah, ini maksudnya. Kemudian materi terakhir tentang productivity and psychology well-being atau bahasa lainnya produktivitas dan kesejahteraan. Nah, berbicara tentang produktivitas, nah produktivitas secara umum adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau suatu perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Nah, kemudian arti dari well-being adalah keadaan pada individu yang digambarkan dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik. Dengan kata lain, individu dengan well-being yang tinggi menjaga kesehatan secara fisik dan mental agar mampu menyelesaikan tantangan, mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, produktivitas dan well-being ini sangat berkaitan satu sama lain. Nah, jadi itu saja yang akan kita bahas selama satu semester tentang psikologi bisnis. Nah, kemudian kita akan bahas ke pembahasan selanjutnya. Bagian keempat, kompetensi. Setelah berakhirnya perkuliahan selama satu semester, mahasiswa mampu menguasai serta mengaplikasikan perilaku manusia, baik sebagai individu maupun berperilaku secara kelompok. Memahami karakter dalam diri kemudian mampu mencegah dan memberikan solusi ketika muncul konflik di tengah masyarakat atau lingkungannya, khususnya dalam dunia bisnis agar terciptanya persaingan usaha yang sehat. Kemudian bagian kelima, bahan bacaan perkuliahan. Nah, buku yang saya gunakan yaitu buku Psikologi Bisnis, Paradigma Baru Mengelola Bisnis. Pengarangnya Dr. Sony Y. Suharso. Tahun terbitnya ini tahun 2020. Masuk ke bagian selanjutnya tentang sistem penilaian, yaitu yang UAS 30%, UTS 30%, tugas 15%, keaktifan juga 15%, dan kehadiran 10%. Nah, ini sistem penilaian dalam mata kuliah psikologi bisnis. Nah, ketika kalian pengen nilainya bagus, silakan ikuti aturan yang berlaku di sistem penilaian tersebut. Kemudian yang terakhir, kontrak tambahan. Nah, mahasiswa atau mahasiswi hanya boleh absen paling banyak 3 kali pertemuan. Apabila lebih dari 3 kali, maka mahasiswa atau mahasiswi tidak dibenarkan mengikuti ujian dan harus mengulang mata kuliah ini pada semester berikutnya. Kemudian, setiap mahasiswa wajib memiliki buku catatan perkuliahan. Dan yang terakhir dan paling penting, apabila tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik didapati melakukan plagiarisme atau sering disebut plagiat, maka akan diberi nilai 0 atau tidak ada nilainya sama sekali. Maksudnya ini menyalin punya teman dan hasilnya sama persis, atau
mengakui hasil karya orang lain itu sebagai hasil karya Anda sendiri. Saya tidak suka hal yang demikian karena saya yakin setiap orang itu punya ciri khasnya satu sama lain dan pola pikirnya pun berbeda satu sama lain. Jadi tidak ada kesamaan ketika mengerjakan tugas. Nah, saya kiranya sampai di sini dulu penjelasan saya tentang kontrak perkuliahan tentang hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga kita dalam satu semester ini dapat bekerja sama dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.